Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra dari kelas 11 CKJ 4. Sini saya ingin mengerjakan tugas teknologi jaringan nirkabel dan kabel dari Pak Bambang. Tugas yang pertama adalah baca dan cermati artikel tentang mengidentifikasi berbagai teknologi jaringan nirkabel yang sesuai untuk pengaturan di dalam dan luar ruangan. Hasil pengamatannya, saya dapat memberikan panduan umum tentang cara mengidentifikasi berbagai teknologi jaringan nirkabel yang sesuai untuk pengaturan dalam dan luar ruangan. Yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang umum digunakan untuk jaringan dalam ruangan. Beberapa varian Wi-Fi telah dirancang untuk kinerja luar ruangan, seperti Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 6 yang menawarkan kecepatan dan jangkauan yang lebih baik. Yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang cocok untuk perangkat dalam ruangan, terutama untuk menghubungkan perangkat audio seperti headphone atau speaker Bluetooth. Yang ketiga adalah Zigbee. Zigbee adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan dalam berbagai aplikasi IoT atau Internet of Things dalam ruangan, seperti pengendalian cahaya dan suhu. Yang keempat adalah Narrowband IoT. NB-IoT adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT dengan daya tahan baterai yang baik, cocok untuk pengaturan dalam ruangan. Nah, untuk pengaturan di luar ruangan, seperti LoRaWAN atau Long Range Wide Area Network. Itu adalah teknologi nirkabel jarak jauh yang cocok untuk pengaturan luar ruangan. Ini digunakan untuk aplikasi IoT yang memerlukan jangkauan jarak jauh, seperti pemantauan lingkungan atau pertanian pintar. Lalu ada satelit. Teknologi satelit cocok untuk pengaturan di luar ruangan yang tidak terpencil atau tidak memiliki akses ke infrastruktur darat. Lalu ada LP1 atau Low Power Wide Area. LP1 adalah kelompok teknologi yang dirancang untuk jaringan IoT dengan daya tahan baterai yang lama dan jangkauan yang baik, cocok untuk berbagai pengaturan. Untuk mengidentifikasi teknologi yang sesuai pengaturan spesifik, Anda harus mempertimbangkan faktor seperti jangkauan, kecepatan, daya tahan baterai, dan biaya. Sedangkan jaringan yang cocok untuk digunakan di dalam ataupun di luar ruangan sendiri adalah seluler 4G or 5G. Teknologi seluler seperti 4G dan 5G dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan untuk menghubungkan perangkat ke internet. Ini sangat cocok untuk pengaturan yang memerlukan kecepatan tinggi. Lalu ada mesh network. Jaringan mesh adalah solusi yang baik untuk meningkatkan jangkauan dan kendala jaringan di dalam dan di luar ruangan. Mereka menggunakan perangkat yang saling terhubung untuk menciptakan jaringan yang kuat. Lalu yang terakhir adalah 802.15.4. Contohnya adalah Thread dan Zigbee. Standar 802.15.4 adalah teknologi yang digunakan dalam berbagai aplikasi nirkabel, termasuk jaringan nirkabel sensor yang cocok untuk pengaturan dalam dan luar ruangan. Tugas yang kedua adalah kumpulkan berbagai informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Informasi yang saya dapatkan, pemilihan teknologi jaringan nirkabel yang tepat untuk suatu proyek atau pengaturan tertentu melibatkan pertimbangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Berikut adalah beberapa faktor. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Faktor ini penting karena menentukan sejauh mana sinyal nirkabel dapat mencapai perangkat. Yang kedua adalah kecepatan atau speed. Beberapa aplikasi memerlukan kecepatan tinggi, seperti streaming video atau transfer data besar. Teknologi seperti 4G atau 5G atau Wi-Fi dapat cocok dalam hal ini. Yang ketiga adalah daya tahan baterai atau baterai life. Jika perangkat Anda dioperasikan dengan daya baterai, maka daya tahan baterai adalah pertimbangan penting. Yang keempat adalah biaya implementasi dan operasional. Biaya perangkat keras, lisensi, dan biaya operasional harus dipertimbangkan. Teknologi seperti Wi-Fi biasanya lebih terjangkau untuk pengaturan dalam ruangan. Yang kelima adalah keamanan. Keamanan data dan perangkat harus menjadi prioritas. Pastikan teknologi Anda
dapat memiliki fitur keamanan yang memadai dan dapat diandalkan. Yang keenam adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur sudah ada seperti jaringan Wi-Fi atau infrastruktur seluler dapat mengaruhi pilihan teknologi. Yang ketujuh adalah kapasitas jaringan atau network capacity. Untuk penggunaan yang intensif data seperti koneksi IoT dalam jumlah besar, kapasitas jaringan adalah faktor penting. Yang kedelapan adalah interoperabilitas. Jika Anda perlu mengintegrasikan perangkat dari berbagai vendor atau menggunakan beberapa teknologi nirkabel, pastikan teknologi yang Anda pilih mendukung interoperabilitas. Yang kesembilan adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik di mana teknologi akan digunakan dapat memengaruhi kinerja. Yang ke-10 adalah regulasi dan lisensi. Beberapa teknologi nirkabel memerlukan izin atau lisensi khusus untuk digunakan. Pastikan untuk memahami persyaratan pengaturan setempat sebelum memilih teknologi. Yang ke-11 adalah skalabilitas. Pertimbangkan apakah teknologi tersebut dapat dengan mudah diskalakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang terakhir adalah kualitas layanan atau quality of service. Aplikasi yang mengharuskan kualitas layanannya tinggi seperti panggilan suara atau video konferensi memerlukan teknologi dengan lisensi rendah dan keadaan yang tinggi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat memilih teknologi jaringan nirkabel yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek atau aplikasi Anda. Selalu penting untuk melakukan evaluasi yang cermat dan memahami persyaratan khusus dari proyek Anda sebelum membuat keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.